Oke, kita kembali lagi. Kita sebelumnya sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Selanjutnya kita akan belajar tentang operator dan user input, oke? Jadi yang pertama kita pelajaran itu ada namanya operator aritmatika ya. Apa itu operator aritmatika? Ini yang basic ya. Operator yang basic kayak eh tambah, kayak kurang, kayak kali, kayak bagi gitu ya. Ini operator yang basic banget. Itu kita kasih contoh langsung ya. Print 2 tambah 3 atau kita kasih dalam variabel biar enak, x, y gitu ya. X itu 6, y itu berapa guys? 2 gini aja ya. Jadi kita kasih dalam variabel x tambah y. Kita copy ya langsung ya, daripada capek-capek gitu ya. Ada operator kurang, ada operator kali tadi, lalu ada operator bagi. Ini operator yang basic dari aritmatika. Kita coba print langsung di sini. Oke, ini jawabannya ya. Jadi 6 tambah 2 8, 6 kurang 2 4, 6 kali 2 itu 12, lalu ada 6 bagi 2 itu 3. Tapi ada operator yang ini ya, yang cukup kurang familiar, yang jarang kita tahu, yaitu namanya operator modulus ya. Kalau di Python ada namanya operator modulus, lalu ada operator namanya eksponen atau pemangkatan. Kita langsung aja kasih contoh ya. Modulus itu bentuknya seperti ini. Modulus, lalu ada operator pangkat seperti ini. 2 bintang seperti ini. Lalu terakhir operator namanya itu operator floor division ya. Ini kayak sama kayak pembagian gitu ya. Hanya saja kalau dia ada angka di belakang koma, itu akan dihilangkan atau dibulatkan gitu. Floor division gitu. Jadi ini silahkan dicatat kalau pengen ingat gitu ya. Oke, langsung kita kasih contoh aja. Kita buat seperti biasa variable x itu kita kasih 7, y itu kita kasih 3. Oke. Oke, kita coba aja deh. Kita pasang operator modulus yang pertama. 7 modulus 3. Nah, jadi operator modulus itu adalah operator sisa bagi guys. Kita langsung coba aja. Berapa nih? 7 bagi 3 sisa baginya berapa? Ya benar, sisa baginya 1. Oke. Nah jadi kalau kita buat naikin ini 5, 7 bagi 5 sisa baginya berapa? 2, benar banget. Jadi sisa bagi. Kalau teman-teman bagi ada sisanya itu. Oh, pantasan. Kita kasih X di sini ya. Y. Kita ulangi. 2. Jadi itu operator modulus sisa bagi. Nah, kalau pemangkatan itu bagaimana? Ini kita hapus aja deh ya. Biar nggak susah deh, kita pakai angka aja. Pemangkatan itu gini, coba kita lihat. 2 pangkat 3. Ini simple 2 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 kali 2. Berapa tuh? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Seharusnya 8. 8. Oke. Jadi ini sama dengan kayak eksponen ya. Gimana eksponen? 2. Kalau pangkat kan gini ya. Sabar. Mana nih? Row ke atas kan? Oke, gue nggak nemu kan di keyboard gue karena cuma 60%. Pokoknya pangkat ya. Sama dengan 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, terakhir floor division. Kita coba 3 bagi 2. Ini sama kayak bilangan pembagian, tapi komanya akan dihilangkan atau dibulatkan. Jadi berapa nih? 3 bagi 2.
1 ya. Jadi dia hanya angka doang. Coba kita buat 5. Ya, seharusnya jawabannya cuma 2 doang tanpa koma. Bukan kan seharusnya 2,5 kan? Tapi ini bakal 2 doang. Seperti itu. Seperti itu untuk floor division. Kita lanjut assignment. Operator gitu ya. Operator penugasan atau operator penugasan. Ini gimana nih operator penugasan? Kita kasih komen biar dia bisa nggak harus dijalankan gitu ya. Nggak error. Jadi kalau teman-teman tahu ya, operator penugasan itu seperti ini. Sama dengan yang kita sering pakai untuk ngebuat variabel. Jadi ini artinya X sama dengan 3 gitu guys. Tapi teman-teman kadang pengen mengubah nilai X. Jadi teman-teman pengen kayak X-nya itu pengen diubah gitu ya. Coba, jadi hasilnya gimana? Ya, 10 tambah 3 tambah 10, 13. Nah, tapi ini panjang ya. Nah, Python itu buat sebuah assignment operator bisa dilakukan seperti ini, guys. Tambah sama dengan 10. Coba jawabannya berapa? 13. Itu teman nggak usah capek-capek buat kayak bentuk kayak tadi ya. Yang X sama dengan X tambah 10. Tapi X tambah sama dengan 10 ini sama saja kayak nilai yang tadi. Nah, ini juga bisa berlaku di operator yang lain. Contohnya operator pembagian gitu ya. Operator modulus juga bisa di sini. Bisa, oke? Ini teman-teman bisa buat seperti ini di operator assignment ya. Jadi nggak usah capek-capek kayak tadi gitu. Oke, lanjut kita ke komparasi operator. Comparison, komparasi ya. Komparasi operator atau operator perbandingan. Ini gimana operator perbandingan? Jadi ada beberapa operator perbandingan yang sering atau bakal kita sering gunakan, yaitu adalah lebih kecil, lebih besar, lalu ada namanya sama gitu ya, nilainya sama, lalu nilainya tidak sama dengan, ada juga lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, ini adalah operator perbandingan ya, komparasi gitu. Nah, jadi apa yang unik dari operator perbandingan ini? Yaitu nilainya itu cuman ada 2 ya guys. Jadi cuman ada 2 nilainya. Ya kalau nggak benar salah. Kalau nggak true false. Kita coba aja langsung. Print nggak ada variabel ya, kita langsung aja ya. 2 sama dengan 3. Pada lama-lama langsung aja kita copy ke bawah. Bisa semua ya. Tidak sama dengan, lalu ini kita coba buat lebih kecil, ini lebih besar. Nah, kalau teman-teman saya coba print di sini. Nah, dia cuma 2, kalau nggak false true gitu ya. 2 sama dengan 3, ya false, ya benar kan? False. 2 kan beda sama 3 gitu ya. 2 nggak sama dengan 3, ya true, oke? 2 lebih kecil dari 3, ya true, benar. 2 lebih besar dari 3, ya false gitu guys. Dan ini untuk operator komparasi. Nah, kita juga ada yang lain nih, namanya logical operator. Ya, ini and, lalu or, lalu ada satu lagi not ya. Gini guys, untuk logical operator kita coba aja langsung. Ini kita gua hapus aja ya guys. Gua hapus aja, ini gua kasih komen.
Oke, kita langsung aja kasih contoh case-nya itu 1 lebih kecil dari 2. Kita kasih tadi sini and or not ya tadi ya. And dulu yang pertama. And 2 lebih kecil dari 1. Oke guys. Ini satu hal yang penting ya guys. Jadi kalau N ini nilainya itu, ini gue kasih contoh ya. Budi dan Santoso dipanggil guru ke ruang guru. Jika tidak, dulunya akan dihukum. Begitu ya. Jadi kalau Santoso nggak ke ruang guru, yang nggak dihukum siapa? Budi doang berarti. Santoso doang. Yang nggak, dua-duanya akan dihukum. Kalau Budi sama Santoso nggak ke ruang guru. Karena apa? Karena pakai dan ya. Dan. Jadi Budi dan. Ini sorry ya, hujan ya. Jadi agak chill ya. Jadi karena dan, dua-duanya harus pergi ke ruang guru. Begitu juga dengan ini. Jadi ini gue kasih apa deh, perjelas ya. 1 lebih kecil dari 2. Nilainya true. Ya kan? Dan 2 lebih kecil dari 1. Nilainya false. Ini nilainya apa guys? Jadi ya. Kalau true and false nilainya apa? False. Jadi nilainya false guys. Karena dua-duanya harus true untuk mendapatkan nilai true. Oke, kita coba aja deh. Daripada banyak-banyak penjelasan yang mungkin tetap gak paham, kita langsung aja. Nilainya false ya guys. False. Karena dua-duanya harus ke ruang guru. Dua-duanya harus true gitu ya. Tapi bagaimana kalau or? Budi atau Santoso dipanggil ke ruang guru. Ya, kalau or salah satu aja cukup gitu ya. Jadi kalau si Budi ke ruang guru, si Santoso nggak ke ruang guru, false, nilainya tetap true. Karena salah satu sudah pergi ke ruang guru. Kita coba cek. True ya. Jadi salah satu bernilai true, seluruhnya bernilai true kalau menggunakan variabel menggunakan operator or gitu ya. Nah, gimana dengan not? Kita kasih contoh yang lebih ini ya, lebih gampang kalau not. Kalau not itu simple, kebalikannya aja gitu ya. Kalau not true, yang di print apa? Kalau not true, yang di print itu ya false, kebalikan dari itu false. Coba. Not 1 sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau 1 sama dengan 1 ini nilainya kan ini ya, true ya. Not berarti nilainya false. False. Nah, tapi kalau kita hapus notnya, nilainya true gitu guys. Simple ya logical operator. Simple banget. Dan terakhir kita akan belajar yang namanya user input ya. Ini gimana nih user input? Nah, kita thank you banget sama Python karena mereka sudah memberikan method atau function untuk menangani ini ya. Contoh, pakai namanya method input seperti ini. Oke? Nah, kita langsung kasih contoh. Apapun input user, gue akan masukin ke dalam variable X seperti ini. Lalu kita coba print aja X. Nah, dia akan minta input ya, dengan akan muncul seperti ini. Kita input aku, dia gitu. Nah, dia akan ngeprint aku, dia, karena kita nginput aku, dia gitu. Jadi kita juga bisa kasih kayak placeholder gitu ya guys. Jadi kita bisa kasih juga kayak di sini silahkan input gitu. Kita bisa taruh seperti ini juga. Di sini juga kita bisa taruh nih input Anda adalah, kita bisa buat seperti ini dalam string tentunya. Gua kasih space di sini biar kelihatan. Oke, coba aja langsung. Oh, maaf.
kalau mau digabungin tak pakai operator plus gitu ya. Silakan input. Oke, silakan input. Input. Aku senang sekali. Input adalah aku senang sekali. Jadi ini untuk operator input ya. Operator input. Jadi ini untuk metode input ya, dalam penanganan user input. Jadi ini untuk materi kita materi kita untuk hari ini. Kita akan lanjutin di video selanjutnya. Thank you.